Jadi kalau ini ini dari mana di bawah. Nah, Jadi, belum. Udah. Halo Pak, tes. Apakah suara saya terdengar? Jelas sekali. Harus dekat. Harus dekat Pak. Jadi, apa gitu? Baik, kita mulai Pak Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. disyukur wasyukurillah bahwa pada malam hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan hidayah semua. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johan atas kesediaan waktunya berkenan untuk kami undang Pak ya secara daring. Mudah-mudahan karena Pak Johan kesibukannya luar biasa, pindah kota ke kota lain gitu ya. Begitu. Jadi, baik, pada malam hari ini eh, kami ada Prof Wahyu, ada Pak Heri Sugito, Pak Zainal Arifin, ada Mas Ada, Mas Abil, ada Pak Jainul Mukhlisin, Pak Jatmiko, Mas Arif, Pak Anam, Pak Panji, Pak Eko, dan Mas Faisal, dan satu lagi ada yang satu cewek, Pak Johan, Bu Evi, yang mungkin Edisi sudah komplit ya. bagian lewat pada malam hari ini. Intinya diskusi Pak Johan berkaitan dengan prodi profesi di kami yang memang baru Pak Johan, baru istilahnya ini secara formalnya satu semester ya, yang sudah menerima kemarin sejak PMP tahun 2022 di bulan Agustus kemarin. Nah untuk itu mungkin sharing yang berkaitan dengan hal-hal profesi ISMED itu baiknya seperti apa begitu ya Pak Johan. Nanti beberapa hal dari kami juga ada hal yang ingin didiskusikan mungkin berkaitan dengan barangkali bagaimana penyiapan karena ini kan prodi baru yang tentunya kami juga dalam waktu dekat juga istilahnya sudah akan ya harus menyusun tadi untuk akreditasi yang pertama. Kalau yang dari BANPT kan sudah uh, izin pendiriannya mengatakan. Mungkin dari kami itu Pak Johan mungkin secara efektif monggo nanti kita diskusinya ya sambil mengalir aja Pak Johan, monggo kalau ada hal-hal yang uh, mau disampaikan pada kami untuk diskusi, kami dengan sangat senang hati Pak Johan. Demikian untuk selanjutnya, untuk waktunya kami persilakan Pak Johan untuk dapat memberikan informasi luar-luar kepada kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Heri, Bapak Ibu sekalian di kolega di Departemen Fisika Undip. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ya berbagi ya Pak Heri ya. Jadi asane nguyai segoro ya Pak Heri ya wis asane ini. Oke, dari undangan yang disampaikan saya sebenarnya agak bingung untuk apa kira-kira yang tak kasihkan gitu ya. Tetapi apa namanya berkaitan dengan
peran akreditasi, terutama ke prodi profesi fisika medik. Ya, boleh, boleh. Dan saya pagi tadi sempat berkomunikasi dengan Pak Slamet, salah satu anggota DE yang berasal dari kampus saya, untuk menanyakan berkaitan dengan terutama instrumen apa namanya akreditasi untuk program profesi. Dan informasi yang saya sampaikan, yang saya terima itu memang, nah ini nanti untuk profesi fisika medik, fisikawan medik itu ternyata memang belum ada gitu kan. Oke, jadi nanti kita apa namanya diskusikan dulu. Barangkali saya ingin merefresh saja ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan fungsi dari akreditasi itu sendiri sebagai salah satu amanah dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Eh, saya izin share screen untuk saya tayangkan PowerPoint. Mohon apa namanya diizinkan untuk share barangkali all participant, atau saya dibuat co-host mungkin supaya saya bisa share screen. Di connect ulang. Oke, nggih, udah co-host. Ini kebetulan kami juga bersiap-siap akan visitasi ini Bapak sekalian untuk S2 Fisika di Lamsama. Saya nggak tahu, mungkin malah Pak Heri ini yang ditugasin. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi saja nanti memicu untuk apa namanya diskusi berkaitan dengan akreditasi yang atau positioning dari akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan oleh semua lembaga akreditasi mandiri ya, karena seperti kita ketahui instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAM ya, itu juga harus mengacu kepada secara apa namanya mungkin mindset dan arahnya gitu ya, sesuai dengan BAN-PT, karena semua juga harus disetujui oleh BAN-PT sebelum diberlakukan. Nah, kemudian BAN-PT sejak tahun 2017 Udah full, Pak. itu Udah full. apa namanya menggeser apa sekalian ya, menggeser apa namanya mindset berkaitan dengan akreditasi itu adalah bahwa akreditasi itu bagian dari penjaminan mutu, sehingga diharapkan bahwa akreditasi itu akan juga ikut apa namanya meningkatkan awareness tentang budaya mutu itu sendiri. Maka ini slide yang saya bawakan judulnya adalah akreditasi dan budaya mutu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini eh, disclaimer-nya dulu aja ya, bahwa bahan presentasi ini bukan milik saya gitu. Saya hanya meramu dari beberapa bahan-bahan yang saya peroleh, dan mungkin sebagian juga saya percaya Pak Heri juga sudah mendapatkannya ketika dilakukan apa mengikuti mungkin penyegaran atau pelatihan asesor dari BNPT beberapa waktu yang lalu. Kemudian bahwa apa yang saya sampaikan ini relevansinya adalah bagi program studi, kalau itu program studi yang masih di bawah pengelolaan BAN-PT untuk akreditasinya. Jadi mungkin nanti, nah ini kebetulan kita eh, program profesi fisikawan medik ini kan Pak Edi kemarin menyampaikan belum diklaim siapa-siapa gitu kan ya, sehingga dalam hal ini ada di bawah BAN-PT ya, masih di bawah BAN-PT. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, peran akreditasi dalam membangun
budaya mutu program studi. Yang pertama, kita harus ingat bahwa pendidikan itu merupakan suatu ekosistem tersendiri gitu kan, dari ekosistem mungkin yang ada di dunia ini, Eh, di mana dalam ekosistem itu banyak anggotanya. Jadi ada sistem-sistem yang apa namanya yang bergabung gitu kan, atau digabungkan menjadi suatu ekosistem di mana kita di perguruan tinggi di university ini, eh, di luar kita, tapi masih dalam sistem itu ada lab yang sifatnya living lab, ya, artinya tidak melulu yang ada di dalam kampus, tapi juga ada yang di luar kampus, ada pusat-pusat riset yang mungkin dalam ini yang relevansinya mungkin BRIN ya, Ibu sekalian, walaupun juga ada yang dari lain apa namanya. Kemudian ada juga yang paling penting, ada kita punya customer Bapak Ibu sekalian, itu adalah mahasiswa dan para pengguna alumni kita. Kemudian di dalam ekosistem itu juga ada perusahaan-perusahaan ya yang sangat saat ini relevan, eh, mempunyai relevansi dengan apa namanya program MPKM-nya Mas Menteri itu ya, bahwa eh, mahasiswa itu harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan khusus dan umum, sehingga mereka nanti ketika berada di luar kampus, teman-teman sudah lulus, mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Kemudian juga perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk membina UMKM, Small and Middle Enterprise di sini. Jadi selain ada perusahaan besar, kita juga punya UMKM. Nah ini juga mungkin yang Bapak sekalian sekarang ini lagi-lagi mungkin 2 tahun ini ya ada dana matching fund itu ya. Nah itu kan sebenarnya salah satunya adalah untuk ngopeni UMKM. Oke, nah Bapak sekalian yang paling penting adalah di dalam ekosistem ini kita harus memperhatikan bahwa kita ini punya customer ini. Ya, customer itu menjadi pokok perhatian kita. Nah, kalau definisi dari ekosistem sendiri mungkin banyak sekali ya di luaran sana. Ini saya atau mendapatkan dari sumber Aunkie ya, karena eh, UB juga mungkin saya percaya juga Undip juga sudah ada yang ada diakses oleh Aunkie. Ini mereka menyatakan bahwa sebuah sistem itu dibentuk eh, dari interaksi antara komunitas-komunitas ya, antara organisme di dalam lingkungan itu sendiri. Kalau kita mengacu di sini ya entitasnya komunitas kan ini, jadi ada university, ada lab, ada research center dan sebagainya. Oke, kemudian interkoneksi tadi itu eh, apa namanya eh, berjalan sebagaimana sebuah bisnis. Nah, maka perguruan tinggi itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah entitas bisnis, walaupun bisnisnya tentu saja nirlaba. Ya, maka di beberapa perguruan tinggi sudah di apa namanya diharapkan ya diarahkan untuk menjadi suatu apa namanya eh, semacam BUMN, tetapi bukan untuk ya, non profit ya, dengan menjadi PTNBH itu. Dan alhamdulillah kan Undip sudah lebih dulu menjadi PTNBH dan UB baru menyusul Oktober tahun yang lalu. Nah, jadi ada suatu bisnis ya. Jadi kita punya bisnis. Bisnisnya tentu saja core bisnisnya adalah bidang akademik ya. Pendidikan maksud saya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita mengingat ekosistem Apple misalnya, maka Apple itu sendiri sebagai suatu sistem di dalam sebuah ekosistem, kehidupannya itu tergantung kepada pengintegrasian hardware dan software. Kan kita tahu ya, Apple kan ada perangkat TIK ya Bapak sekalian ya. Nah, kemudian selain mereka mengintegrasikan hardware software, mereka pun masih memerlukan adanya apa namanya pabrik-pabrik kecil karena ada subkontrak ya. Jadi apa namanya tidak semua komponen di dalam tablet, laptop
ataupun HP iPhone itu dibuat sendiri oleh Apple, tapi mereka juga mendatangkan dari perusahaan yang lain. Nah, kemudian juga ada penjualnya gitu, outlet dan terutama customer-nya sendiri. Ya, jadi ini mereka kemudian membentuk sebagai sebuah ekosistem industri komputer. Nah, kita pun juga demikian seperti digambarkan di gambar seperti ini. Ya, kita pun juga mempunyai sebuah ekosistem tersendiri. Nah, sebagai sebuah ekosistem pendidikan, maka apa namanya ekosistem kita sendiri itu berjalan hidupnya secara dinamis ya. Jadi lingkungan pendidikan itu hidup secara dinamis, perubahan-perubahan itu terjadi setiap saat gitu kan. Nah, nanti ini salah satu latar belakang kenapa Ban PT itu merubah ya mindset dari proses input output ke input proses ke output ya, output outcome itu ya, karena memang ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitaran, kemudian instrumen yang dulu 3.0 menjadi 4.0 gitu, karena juga lingkungan sudah berubah, eh, kebijakan pemerintah juga sudah berubah. Nah, nah jadi dalam lingkungan tadi itu yang digambarkan di depan tadi antara beberapa komponen dan beberapa sistem dalam ekosistem itu juga saling berinteraksi eh, secara erat ya, walaupun keratannya juga tergantung pada dengan siapanya tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian karena di dalam satu ekosistem maka tentu saja masing-masing dari anggota ekosistem itu harus menyearahkan, menyesuaikan dengan eh, arah kebijakan secara umum. Kalau di Indonesia, tentu saja kebijakan itu dikendalikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan, misalnya contohnya adalah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang nomor berapa ya, 20 tahun 2012 kalau nggak salah itu. Ya. Nah, di situ ada nanti tujuan pendidikan tinggi itu apa dan seterusnya, itu akan harus dijadikan patokan dan menjadi satu hal yang krusial yang tidak boleh tidak gitu ya, harus diugemi gitu kan, kalau kita orang Jawa mengatakan diugemi. Nah, Bapak sekalian, ini quote dari William Foster. Beliau mengatakan bahwa kualitas itu tidak pernah berupa produk dari suatu kecelakaan, ya, never an accident. Jadi tidak terjadi dengan sendirinya, ya. Tetapi kualitas itu muncul ya dari yang pertama adalah memang ada niat yang tinggi untuk memperbaiki kualitas, kemudian ada usaha yang ikhlas gitu kan, usaha sebenar-benarnya, kemudian ada uh, guidance, ada panduan yang smart, intelligent, dan kemudian dieksekusi secara di sini dikatakan sebagai skillful execution. Jadi yang mengeksekusi dari kebijakan mutu itu juga harus orang-orang yang mempunyai keahlian. Nah, kemudian tapi kualitas sendiri itu merupakan pilihan bagi sekalian. Ya, boleh diambil, boleh tidak. Nah, ketika kita mengambil bahwa kita ingin memperbaiki kualitas, itu dikatakan oleh Pak Foster itu ini merupakan satu choice yang wise choice gitu ya. Dan memang sekarang ini sebuah keniscayaan ya Pak sekalian ya. Kalau kita tidak, kualitas kita nggak bagus kan, tidak ada orang tua yang ingin menyekolahkan atau mengirimkan kuliah di tempat kita. Nah, ini konsep yang dikembangkan oleh kementerian beberapa waktu yang lalu tentang pengembangan SPMI. Ya, maka yang pertama itu harus ada dokumennya dulu gitu kan ya, di mana dokumen itu digunakan untuk melaksanakan standar dikti. Nah, jadi secara nasional tentu saja ada standar dikti dulu yang ada, yang ditetapkan oleh pemerintah, yang terakhir kan diperbarui dengan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Nah, jadi standar SN Dikti yang kemudian juga
disusun sendiri oleh perguruan tinggi yang menjadi standar pendidikan tinggi itu ya merupakan panduan yang harus dilakukan ya. Sehingga kemudian pelaksanaannya harus dimonef, diaudit secara internal, kemudian ada tinjauan manajemen untuk memperbaiki, sehingga di sini dikenalkan adanya konsep PPEPP sekalian. Nah, kita juga mesti mengingat bahwa yang diharapkan dari proses penjaminan mutu itu tidak sekali terus lupa, bukan hit and run, tetapi harusnya adalah dilakukan secara continuous. Maka dikenalkan istilah CQI, Continuous Quality Improvement, di mana pelaksanaan di sini ada tentu saja ada academic policy, ada standar pendidikan tinggi tadi, ya ada academic standarnya, ada academic regulation-nya, maka ada ini internal quality apa namanya assessment ya, atau audit atau internal quality audit. Kemudian untuk urusan di keluar ada external quality audit yang di sini kita kenal ya, ada ASIIN, ada CSB, ada APET, ada ISB dan sebagainya. Oke, jadi ini kemudian untuk nasional kita punya BAN-PT dan LAM. Nah, Ibu sekalian, pemerintah itu mengharapkan dalam implementasi budaya mutu itu ya ada organisasinya, ada SDM-nya, ada dokumen, dan tentu saja yang paling belakang ada anggarannya. Maka diperlukan ada komitmen dari para pemangku kepentingan, terutama pimpinan, di mana dari komitmen itu diharapkan juga ada perubahan paradigma, karena ini budaya misalnya yang ingin dikembangkan kan budayanya, sehingga perubahan paradigma, sikap mental, dan etos kerja itu menjadi dasar dari adanya implementasi ini. Oke, nah Bapak sekalian, apa yang dilakukan ketika kita melakukan asesmen atau audit mutu itu adalah melihat atau ini apa namanya memeriksa ya, mengakses istilahnya ya, antara apa yang diinginkan, apa yang seharusnya, dan dengan kondisi yang sekarang. Jadi posisi kita di mana, ya, kemudian apa yang seharusnya atau di mana seharusnya kita berada, maka di sini ada gap. Nah, gap inilah yang kemudian dilakukan analisis, ya, dilakukan self assessment, kemudian ada gap analisisnya. Nah, kita juga tahu bahwa apa yang seharusnya itu bagian juga dari upaya untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi ada misi, ada visi Bapak sekalian, di mana visinya katakanlah tahun 2025. Nah, apa yang diharapkan ya, where you should be itu misalnya di tahun 2022 itu kita seharusnya ada di sini, ya, tetapi kemudian dari kinerja program kerja dari pekerjaan yang kita lakukan, kita ukur capaian kinerjanya ternyata masih ada di sini. Artinya ada gaps antara yang seharusnya yang direncanakan pada tahun berjalan, di mana tahun berjalan itu pun juga perencanaan atau rencana strategis berkaitan dengan pencapaian visi. Nah, jadi kita lihat Bapak sekalian ya bahwa ada beberapa gap yang dalam hal ini tentu saja harus kita tutup. Ya. Nah, nanti sebagai panduannya, sebagai acuannya haruslah berupa standar Bapak sekalian. Maka kalau Bapak sekalian sudah familiar dengan instrumen yang lama itu kan kita mengenalnya instrumen akreditasi 7 standar gitu kan ya. Kalau sekarang kita memperkenalkannya diperkenalkannya dengan instrumen 9 kriteria karena itu diturunkan dari ASN Dikti. Di dalam kriteria itu ada standar-standar yang ditetapkan. Nah, Ibu sekalian, aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk menutup kesenjangan tadi itu, ya tentu saja ini banyak sekali sebenarnya, Ibu sekalian. Ya. Gap itu sendiri akan muncul ketika satu atau banyak persyaratan di dalam sebuah kriteria itu tidak kita penuhi,
kemudian targeted score atau target capaiannya itu juga apa namanya belum tercapai, kemudian kinerja juga belum tercapai, maka disitulah muncul adanya gap. Maka kita harus bisa mengidentifikasi Bapak sekalian, ya gap yang short tadi dan yang sebelah kiri tadi, ya, yang short term ini adalah target dengan yang kita lakukan tahun ini, ya, kita di mana, itu namanya target untuk short term. Kemudian kita juga punya ada long term gaps-nya, itu adalah berkaitan dengan target visinya. Oke, kemudian kita harus tahu sekalian kenapa ada gaps itu. Maka kita harus mengidentifikasi kekurangan kita, kelemahan kita, sampai kemudian harus tahu akar permasalahannya di mana, gitu kan. Ya, tidak hanya masalahnya, tapi juga harus dicari akar permasalahannya supaya nanti kita bisa membuat perencanaan-perencanaan untuk melakukan apa, menutup tadi itu ya, menutup kekurangan tadi itu. Jadi gap itu harus ditutup sedekat mungkin. Nah, ini dari apa namanya masih di kementerian Bapak sekalian, maka SPMI di kementerian itu ditetapkan kemarin 2015-2020. Ya, yang pertama dan yang kita bahas hari ini adalah bahwa kementerian pun, pemerintah pun juga menginginkan terciptanya budaya mutu di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, bahkan awal-awal dulu itu kita ada jargonnya, sebenarnya kalau budaya mutu itu sudah jalan, ya nggak perlu ada ban PT, gitu kan. Ya. Nah, itu yang kita lihat ya di luar negeri, Bapak sekalian, ya mereka juga nggak punya sebenarnya lembaga akreditasi itu. Ya, karena budaya mutu di sebagian besar di luar negeri, terutama mungkin yang negara Amerika dan negara Barat itu sudah berjalan gitu. Sebentar ini baterai saya habis, sebentar saya colokin dulu, Bapak sekalian, mohon maaf. Ya, jadi Bapak sekalian, budaya mutu itu kita apa namanya harus ikuti ya Bapak sekalian, kita definisikan bahwa suatu budaya mutu yang sebenarnya itu adalah sebuah lingkungan yang memperhatikan, yang istilahnya yang menerapkan, ya tidak hanya mengikuti guideline, tetapi juga mengikutinya secara konsisten. Jadi harus konsisten, harus continuous tadi itu, konsisten, continuous. Kemudian kita juga harus melihat, gitu kan, orang lain itu bagaimana orang lain itu melakukan memperbaiki kualitasnya. Kemudian kita mendengarkan ya bagaimana juga orang lain berbicara tentang mutu. Jadi kita selalu update ya bagaimana mutu itu harus dirasakan. Maka disinilah di BAN-PT mengenal istilah benchmark. Oke, kemudian yang terakhir di dalam budaya mutu itu kita bisa merasakan ya kualitas yang ada di sekitar kita. Ini apa namanya, saya kutip juga dapatkan dari ketika ada sosialisasi tentang SPMI dulu. Oke, nah Bapak sekalian, maka visi dan misi itu ya harus disusun ya dalam bentuk aktivitas. Ya, untuk mencapai visi, maka disusunlah misi. Dari misi harus ditetapkan tujuannya. Dari tujuan itu kemudian ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan, mencapai misi, mencapai visi. Maka kita mengenal istilah VMTS, ya visi, misi, tujuan, dan strategi. Strategi itu dalam hal ini adalah ya apa namanya pekerjaan itu ya, program-program kerja. Nah, kemudian diperkenalkanlah pada saat itu, Bapak sekalian, istilah untuk siklus penjaminan mutu adalah PPEPP. Ya, walaupun variasinya juga banyak, misalnya ada OSDAT, ada PDCA, dan sebagainya, tapi yang diperkenalkan oleh Kementerian waktu itu namanya PPEPP. Ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, pengendalian, dan peningkatan. Nah, maka jadi di dalam SPMI ada PPPP, ya,
di mana standarnya yang ditetapkan ini adalah standar pendidikan tinggi. Bukan standar nasional ya, ini ada standar pendidikan tinggi atau standar ini yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Jadi yang diukur di Undip harusnya standar pendidikan tinggi Undip, yang di UB di tempat kami ya standar kami, di UI juga punya UI, ITB punya ITB dan seterusnya. Ya. Oke, nah maka Bapak sekalian berdasarkan standar pendidikan tinggi tadi itu ya sebagai pihak SPME akreditasi BANPT misalnya melakukan PEP atau EPP, ya, pada evaluasi data informasi, penerapan status akreditasi, dan pemantauan. Ya, maka di sini tadi budaya mutu akan diharapkan muncul dalam bentuk pola pikir, pola sikap, pola perilaku yang berdasarkan pada standar pendidikan tinggi. Oke, jadi ini di mana peran pemerintah dan di mana peran perguruan tinggi dalam menciptakan budaya mutu itu, kita lihat irisannya peran pemerintah itu kecil, sebagai pen-trigger, sebagai pemicu saja, ya istilahnya apa motivasinya gitu kan. Tetapi perguruan tinggi lah yang harus mengimplementasikannya. Ya, di sini mulai dari mulai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bagaimana budaya mutu itu nanti akan dikendalikan. Nah, diharapkan Bapak sekalian pelaksanaan budaya mutu di perguruan tinggi itu internally driven Bapak sekalian. Ya, jadi tidak setelah nanti misalnya BANP itu sudah selesai eksternal kan, maka seharusnya dilakukan secara internal. Oke, kemudian ini salah satu upaya atau keinginan dari kementerian ketika mereka menetapkan peraturan tentang akreditasi, ya bahwa diharapkan semua program studi itu unggul Bapak sekalian. Ya, walaupun tentu saja untuk masuk ke sana harus bertahap gitu kan, maka dilakukanlah nurturing. Maka kalau kita merujuk pada BAN-PT pun juga melakukan tindakan kegiatan nurturing, ya program studi yang ingin menyusun dokumennya ketika mereka belum paham, tidak mampu dan sebagainya, bisa minta bantuan ke BAN-PT untuk dikirimkan ya, asesor yang memahami bagaimana menyusun dokumen akreditasi, namanya nurturing. Ya, kemudian ada revitalisasi yang sudah bagus ya direvitalisasi, maka diharapkan pada akhirnya budaya mutu semua program studi itu unggul. Oke, ini Bapak sekalian posisi evaluasi dan audit mutu dalam siklus APMI. Kalau kita menggunakan PDCA, Plan Do Check Action, maka diceknya itu. Ya, evaluasi itu dilakukan dicek. Kalau PPEPP ya di E, kebetulan E-nya kan evaluasi. Nah, kemudian kalau Plan Do Review Improve, ya Plan Do Review Improve, maka di proses reviewnya ini. Ya, jadi nanti banyak sekali ya kan, ada OSDAT, ada apalagi dan sebagainya. Nah, evaluasi dan cek itu Bapak sekalian dilakukan dengan melakukan monitoring, melakukan evaluasi diri, ya, yang ini dilakukan oleh entitas ya, masing-masing entitas. Jadi dalam ini adalah program studi. Ya, program studi melakukan monitoring pada kegiatannya, monitoring pada target capaiannya, pada indikator kinerjanya, kemudian dievaluasi. Nah, maka nanti ada dilakukan audit mutu internal yang biasanya dilakukan oleh unit penjaminan mutu ya, dan juga bisa saja bentuk-bentuk evaluasi yang lainnya. Jadi yang paling penting di sini ya, bahwa masing-masing entitas itu melakukan MONEF ini, ya monitoring dan evaluasi diri, kemudian dilakukan audit internal. Nah, jadi ini jadi ada audit internal yang dilakukan biasanya kan ada AMI, ya. AMI atau AIM namanya kan, yang penting adalah audit mutu internal. Ada kemudian kalau ada AMAI, mutu akademik, jadi khusus akademik. Kalau AMI sebenarnya Tridharma harus masuk. Ya, jadi kalau AMAI itu hanya yang pendidikan saja, akademik saja yang dilihat. Oke, itu Bapak sekalian. Nah, ini contoh beberapa kriteria evaluasi. Ini juga sebenarnya instrumen BAN-PT juga dikembangkan model seperti ini.
Ya. Jadi contohnya di sini adalah untuk yang kriteria 12. Bukan kriteria butir 12 tentang penjaminan mutu. Ya. Apakah ada perencanaan, pelaksanaan, peningkatan, dan seterusnya. Nanti skornya berapa. Kalau BNPT kan skornya hanya sampai 4 ya sekalian. Jadi kira-kira seperti ini, maka kita bisa lihat peningkatan SPMI di tempat kita itu seberapa besar. Ya, skornya berapa. Jadi seperti itu. Ini juga contoh yang lain untuk pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan BPIPP, bahwa perguruan tinggi itu menetapkan standar. Misal contoh di sini adalah standar hasil pengabdian masyarakat, ya, di mana ada SN Diktinya, sekalian. Ya, jadi SN Dikti kan ada 3 dharma, masing-masing dharma punya 8 standar. Ya, salah satunya adalah standar hasil pengabdian pada masyarakat. Nah, kalau kemudian perguruan tinggi menetapkan ya standar pendidikan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi tadi, ya, maka dia dikatakan sebagai standar perguruan tinggi. Standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu. Ya. Nah, contohnya adalah misalnya Undip telah menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi mahasiswa. Nah, standarnya seperti apa bisa ditetapkan sendiri, yang berbeda dan melampaui SN Dikti. Oke, kemudian ini kan penetapannya, kemudian pelaksanaannya. Nah, bahwa harus diaudit atau di Monef istilahnya, bahwa pengabdian kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan dalam rangka membudayakan ilmu pengetahuan bla bla bla, ya, apa namanya gitu kan. Nah, kemudian dilakukan evaluasi audit tadi itu, ya, evaluasi universitas melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kemudian ada proses pengendaliannya, kontrolnya, dan yang terakhir B itu adalah peningkatan standarnya. Nah, Bapak sekalian, yang perlu kita perhatikan di sini, yang masih sering miss antara asesi, dan bahkan beberapa asesor pun juga ada banyak yang miss ini, terus terang. Itu berkaitan bahwa yang ditingkatkan itu adalah standarnya. Jadi meningkatkan standar. Ya, bukan tidak hanya meningkatkan capaian atau target capaian, tapi standarnya yang ditingkatkan. Jadi PPIPP. Oke, nah ini yang sering kali mungkin Pak Heri sudah kenal slide ini. Saya ambilkan dari slide-nya Pak G ini, Pak. Jadi yang menyatakan bahwa akreditasi itu seharusnya gitu kan, bukan dipasang sebagai tujuan. Yang dulu kan mindset-nya kan begitu ya, Pak sekalian ya. Jadi seperti kita punya hajat ya. Jadi ketika mau akreditasi 5 tahunan, ritual 5 tahunan dibutuh panitia, kemudian menyusun borang waktu itu kan. Ya, nanti asesor datang visitasi, mungkin ada seragamnya, ada baliho dan macam-macam. Kemudian setelah asesor pulang, muncul hasilnya, selesai. Ya, kita tunggu nanti 5 tahun lagi ketika proses reakreditasi. Selama menunggu itu kemudian nggak ngapa-ngapain. Gitu kan. Nah, kalau seperti itu berarti akreditasi itu tujuan. Ya. Padahal tadi dari filosofi penjaminan mutu, budaya mutu tadi itu, ya sebenarnya akreditasi itu merupakan snapshot, foto sesaat saja. Foto pada saat dilakukan akreditasi. Ya. Jadi kalau kita punya gambar seperti ini, di sini ada visi kita di sini, kita berjalan, maka ya kalau kita pas ada di sini ya fotonya bagaimana, pas ada di sini fotonya bagaimana, pas di sini bagaimana. Jadi snapshot saja. Sehingga Bapak sekalian, seharusnya perjalanan ini kan continuous, tidak hanya ketika sudah selesai proses akreditasi kemudian kita berhenti, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba 5 tahun lagi kita di sini ya. Kita akan tergagap-gagap untuk menyiapkan, menyongsong 5 tahun ini karena kita melupakan. Nah, jadi kalau kita melihat instrumen baru, maka paradigmanya juga baru, Bapak sekalian. Nah, kita tahu bahwa BAN-PT itu juga bagian dari ekosistem akreditasi. Ya, jadi kalau kita ngomong BAN-PT itu bagian dari ekosistem akreditasi. Kalau di Indonesia berarti sekarang sudah masuk LAM-LAM itu. LAM itu adalah satu ekosistem dari akreditasi.
maka ada akreditasi di Indonesia dan badan akreditasi di luar Indonesia. Nah, maka bahwa akreditasi itu dalam paradigma yang baru, akreditasi itu haruslah ditempatkan sebagai bagian yang integral dari penjaminan mutu pendidikan tinggi, Higher Education Quality Assurance, ya, yang tujuannya adalah CQI tadi, Continuous Quality Improvement. Nah, kemudian kualitas di sini pun juga harus dilihat dari perspektif stakeholder tadi. Ada apa namanya customer tadi, ada stakeholders. Oke, maka sebagai institusi kan stakeholder kan bukan hanya yang di luar tadi, mahasiswa dan orang tua dan pengguna, tapi di dalam pun ada stakeholder, ya ada dosen, ada tendik, ada mahasiswa, itu juga dianggap sebagai stakeholder internal. Nah, maka sekalian, ketika kita memerhatikan kualitas itu sebagai perspektif stakeholder, maka APT, akreditasi perguruan tinggi itu, ya, yang dilihat, yang diperhatikan adalah perbedaan misi masing-masing perguruan tinggi. Misinya apa? Ya, tentu saja pasti beda misinya. Visinya Undip, visinya UB jelas berbeda, maka misinya pun juga pasti berbeda. Sementara kalau program studi, ya ini harus dilihat dari namanya program educational objective, atau yang bahasa Indonesianya itu adalah CPL, capaian pembelajaran lulusan. Yang CPL ini ditetapkan berdasarkan masing-masing bukan berdasarkan, ya, memerhatikan ya organisasi profesi. Kalau kita di fisika kan ada PSI, gitu kan ya. Maka core kurikulumnya, tadi istilahnya education objektifnya juga harus berkonsultasi dengan PSI, mau nggak mau, gitu kan ya, karena dialah sebagai mungkin satu-satunya kalau untuk fisika, ya, organisasi profesinya. Nah, di mana PO itu harus berfokus Bapak Ibu pada misi pendidikan. Atau kalau di dalam instrumen yang baru itu dikenal dengan scientific vision, visi keilmuan dari program studi. Ya, jadi bukan visi yang umum, tapi visi keilmuan. Ya, apalagi kalau fisika gampang ya kita ngomong. Mungkin kita misalnya kita Undip UB kan salah satunya dikembangkan kan, scientific ini kan fisika medik misalnya kan, contohnya seperti itu. Oke, maka pada kemudian Bapak sekalian, proses dari asesmen tadi itu, ya, merupakan suatu proses analitis, karena analitis kan melakukan asesmen, ya, nanti membaca, ya. Yang dibaca itu apa? Adalah SAR, self assessment report, ya, jadi atau self evaluation report. Ada SAR, ada SER, ya, self assessment report, ada self evaluation report. Kalau di BAN-PT mengenalnya SER, laporan evaluasi diri LED, gitu kan. Oke, jadi dilakukan dengan melakukan asesmen pada laporannya yang dikenal dengan AK, asesmen kecukupan, dan kemudian ada asesmen lapangan. Ya, dan di sini yang diharapkan adalah holistic view, ya, karena istilahnya memandang keseluruhan, ya tentu saja tidak akan bisa detail, gitu kan, ya. Tadi bisa dipahami, misalnya AK membaca dokumennya 150 halaman kalau prodi, ya kan, kemudian datang ke lapangan 2 atau 3 hari, ya itu tentu saja tidak akan bisa detail, tapi diharapkan ada holistik. Maka dari ciri khas asesmen itu harus koheren, konsisten, dan menggunakan common sense. Oke, Bapak sekalian, kemudian di dalam budaya mutu tadi itu ada SPMI dan SPMI, eksternal dan internal, sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem penjaminan mutu internal. Nah, tadi dikatakan kan akreditasi itu snapshot, ya. Maka asesor itu harus bisa mengakses secara efektif fungsi dari SPMI, ya, internal quality assessment. Oke.
Nah, jadi Bapak sekalian, maka di dalam proses akreditasi yang ditetapkan oleh BANPT itu instrumen itu menempatkan self evaluation, evaluasi diri itu menjadi bagian dari yang paling penting. Ya, kalau kita ingat yang dulu instrumen yang lama kan ada borang 3A, borang 3B, dan LED. LED-nya itu bobot cuma 10%. Ya, sehingga kemudian kan jarang dilirik lagi gitu kan. Yang dibaca kan 3A dan 3B. Nah, kalau sekarang justru LED-nya yang dibuat ya, dan mempunyai bobot 48%. Yang 52% kan LKPS. Oke, jadi ini Bapak sekalian, kalau kita melakukan asesmen ya tentu saja harus jujur ya, kemudian tidak terbatas pada pada hanya buku dokumen, tapi kita juga mengekspor dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya ini konsumsi pada para asesor nih. Oke, yang kemudian bagaimana kita mengukur outcome-nya, kita lakukan tracer study, kemudian survei kepuasan, ya, dan ini tentu saja harus berdasarkan pada kebijakan dan tujuan dari masing-masing institusi. Oke, nah mana kemudian ini mungkin ini mungkin tadi harusnya zakat ini untuk asesor ya. Jadi asesor itu Bapak sekalian diminta untuk open minded, kemudian silver tongue itu ya wise gitu ya. Jadi enggak seperti polisi yang bentak-bentak dan sebagainya, enggak boleh begitu. Kemudian harus bisa melihat hutan untuk melihat tanamannya gitu kan, dan harus number sense. Oke, nah ini yang quote dari Steve Jobs Bapak sekalian ya, berkaitan dengan tadi kan ada Apple ya, Steve Jobs kan salah satu penggagas Apple. Beliau mengatakan customers don't measure you on how hard you try. Jadi customer itu tidak melihat, tidak mengukur seberapa besar kita bekerja, tetapi yang mereka ukur adalah apa yang kita berikan. Ya, jadi artinya kan kalau kita ngajar kan mahasiswa itu nggak peduli kita ngajar itu, sebelum ngajar harus bikin bahan materi bahan ajar yang betul-betul gitu kan, mungkin 2 hari 2 malam nyiapin hanya untuk 2 jam gitu kan mereka nggak peduli itu, yang penting 2 jam di kuliah 2 SKS itu seperti apa kan gitu ya Bapak sekalian gitu. Nah Bapak sekalian, kita masuk pada akreditasi program studi. Ini adalah amanat ya, jadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu, yang itulah sebenarnya yang mengatur. Walaupun sebenarnya ini adalah pembaharuan dari undang-undang yang sama yang diterbitkan tahun 2003. Nah, sekalian mungkin masih ingat ya, barangkali dulu akreditasi pertama itu kan tahun 2004-2005 gitu ya. Karena memang undang-undangnya 2003. Nah, jadi di sini ya sekalian, untuk yang Undang-Undang 12 tahun 2012 itu dikatakan di pasal 28 ayat 3 huruf A itu bahwa gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak terakreditasi. Nah, jadi kalau program studinya tidak terakreditasi, dan ini karena dan atau ya Pak sekalian, maka sekarang karena dan atau itu ketika perguruan tingginya belum terakreditasi pun nggak masalah, yang penting program studinya, karena dan atau ya program studi yang tidak terakreditasi. Oke, kemudian di pasal ayat 4-nya juga dikatakan gelar profesi, nah ini yang berhubungan dengan kita ya. Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan atau program studi yang tidak terakreditasi. Artinya gelar akademik ya, dan vokasi serta profesi itu dua-duanya harus diterbitkan oleh program studi yang terakreditasi, baik dari perguruan tinggi yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Jadi yang jadi pegangan pemerintah sekarang adalah program studinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka penting ya yang diminta tadi
untuk diskusi kita ya bagaimana nanti dengan program program profesi kita fisika medik. Oke, nah ini kalau yang ini pasal 55 tujuan dari dilakukannya akreditasi. Yang pertama adalah untuk menentukan layak ya kelayakannya gitu kan. Tadi apakah program studi itu layak dan mengikuti memenuhi standar nasional pendidikan tinggi atau belum ya. Kemudian juga di akreditasi program studi itu juga digunakan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ya, jadi maka program studi harus akuntabel. Ya, bentuk akuntabel itu harus terakreditasi. Ya, baik unggul, baik sekali maupun baik. Nah, kemudian dari sekalian akreditasi itu dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dan ketika LAM itu belum siap, maka yang mengakreditasi adalah BAN PT. Nah, seperti kita ketahui Bapak sekalian saat ini sudah ada LAM dan yang paling awal dulu dan yang paling banyak terutama untuk yang profesi itu adalah MPTKes. Ya, mereka sudah melakukan akreditasi ke program pendidikan dokter, program pendidikan dokter gigi, program pendidikan program namanya program pendidikan profesi dokter, program pendidikan profesi dokter gigi, program profesi dokter hewan, program profesi psikolog, program profesi nurse, kemudian ada apoteker, ada dietitian, kemudian LAM teknik itu ada insinyur dan arsitek, kemudian LAM Memba ada akuntan, kemudian LAMDIK itu ada PPG, pendidikan profesi guru. Nah sekarang ini fisika medik itu siapa gitu kan ya, di mana, dan saya tanyakan tadi belum ada, jadi instrumennya sendiri belum ada Pak sekalian. Nah maka sebenarnya ini tugasnya siapa gitu kan. Nah pengalaman yang pernah saya ikuti, saya dulu terlibat pada penyusunan instrumen program profesi arsitek. Nah waktu itu ya kita banyak beraudiensi dengan, saya lupa nih ya, IAI apa nah, Indonesian Architect apa namanya, pokoknya ada asosiasi arsitek Indonesia lah gitu. Nah jadi memang dokumen instrumen itu ya untuk program profesi Bapak sekalian bukan akademik ya, kalau akademik itu wilayahnya BAN PT, wilayahnya LAM. Kalau program profesi disusun bersama ya antara BAN PT maupun LAM dengan organisasi profesi terkait. Nah ini karena program profesi fisika medik itu belum ada, maka sebenarnya kesempatan bagi kita mungkin IPFMI dan AFISMI, mungkin Pak Wahyu, kita mungkin bisa approach ke BAN PT untuk kemudian membuat apa namanya instrumen ya, karena kan kalau LAM sudah mau ngambil berarti nanti antara AFISMI dan IPFMI dengan LAM. Tapi kalau LAM-nya belum mengambil ya dengan BAN PT. Nah, jadi itu Bapak sekalian, akhir dari paparan saya bahwa kita punya PR untuk apa namanya meng-create ya instrumennya, karena nggak cocok kalau kita misalnya fisika medik menggunakan apa namanya instrumennya akuntan, nggak cocok gitu kan ya, karena beda hitohnya mungkin ya. Oke, jadi mungkin itu Bapak sekalian, terima kasih. Mari kita berdiskusi untuk apa namanya waktu yang setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan atas paparannya tadi yang jelas. Tadi satu hal yang mungkin Pak Jan sudah cek bahwa untuk prodi profesi fisikawan medik ini memang masih liar, artinya belum ada induknya, dan ini masih pertama. Mungkin kalau menurut saran Pak Johan begitu, tetap ke BAN PT ya, karena kan belum ada semua gitu. Ya. Yeah. Jadi Baik. kalau dari
keilmuannya mestinya masuknya lamsama. Cuman kemarin kalau nggak salah di IPFMR di AFISM itu ada concern ini usernya kan kebanyakan Kementerian Kesehatan mestinya Lampetekes ya gitu kan ya. Dan kalau seperti ini memang sebenarnya kita menanyakan ke BAN-PT. Jadi ragu-ragu ini kira-kira masuk siapa dan sebagainya itu nanti BAN-PT yang menetapkan. Kalau menurut Pak Jun, kalau kami mungkin ya, ini kan langkah pertama dari sisi kerewetan dan artinya untuk melindungi alumni, begitu ya. Mungkin ke BAN-PT nanti 1 atau 2 tahun kemudian, begitu ya, baru mungkin bisa tadi tepatnya di mana Lamtekes atau Lamsama kan itu. Ya. Nanti kalau misalkan dilempar ke salah satu lam, juga instrumennya belum ada, nanti panjang waktunya Pak Juan ya. Mungkin gitu ya Pak Juan. BAN-PT pun juga kondisi sama, mereka belum punya instrumennya gitu. Ya, setidaknya ada surat yang bisa menjadi dasar, kan ini program setahun. Berarti kan kita tidak bisa tidak melulusan mahasiswa hanya karena katakanlah belum ada yang menerima gitu. Konsekuensi dari BAN-PT menyetujui prodi ini kan setidaknya di awal juga merawat ini tadi akreditasinya. Terlepas Ya. nanti untuk yang evaluasi berikutnya baru istilahnya ditaruh pada rel yang semestinya kan gitu. Ya, Jadi ya kalau jadi begini. melewati Jadi kalau apa namanya, kalau kita runut prosedurnya kan ketika kita apa namanya mendirikan program studi, ya kalau bedanya kan kalau non PTNBH kan harus melalui Dirjen Kelembagaan ya. Dan mereka lah yang akan meminta semacam apa namanya kelayakan. ya apa namanya wasiat apa namanya itu nanti artinya dibawa ke BAN-PT untuk mengatakan dia layak atau tidak memang ya. Nah, saya nggak tahu ketika PTNBH prodi kan kita tetapkan sendiri ini oleh rektor kan. Nah, bagaimana dengan urusan dengan BAN-PT, apakah dibawa ke BAN-PT untuk dikatakan bahwa ini layak dan ketika karena apa? Karena ketika BAN-PT menyatakan layak kan diberikan sertifikat akreditasi Minimum. yang kemarin katakan sebagai sementara itu, yang secara peraturan menyatakan setelah 2 tahun harus mengurus akreditasi yang sebenarnya. Nah itu kan untuk kondisi instrumen sudah jalan, gitu, sudah ada sehingga kemudian kita bisa. Kalau kita ini kan belum ada. Nah maka sebaiknya segera aja berkomunikasi dengan BAN-PT. Bagaimana dengan program studi kami? Apa namanya ini kan program setahun, ini mahasiswa kami sudah mungkin akan meluluskan tahun yang sama kan, tahun yang sama, bagaimana gitu kan. Jadi kalau sudah ada surat penetapan dari BAN-PT kan ada yang sementara itu Pak Eri, yang usianya 2 tahun seharusnya gitu kan. Gitu. Iya. Mungkin dari saya, mungkin dari Prof Wahyu, dari teman-teman yang lain, Pak Zainal, Pak Saya Anas. coba kapan-kapan saya teruskan komunikasi saya dengan Pak Selamat, jadi kan salah satu anggota DE yang dari UB. Karena tadi saya gitu nanya-nanya gitu kan, ternyata ya nggak ada. Saya dikasih beberapa apa namanya, bukan dikasih sih, suruh unduh di lamannya BAN-PT itu kan ada itu instrumen-instrumen dari profesi yang kan instrumen itu kan ditetapkan di apa namanya disahkan oleh BAN-PT sehingga ada di laman BAN-PT. Dan memang belum ada yang untuk ya memang belum ada, kita belum pernah ngomong ya, belum pernah diskusi bagaimana fisikawan medik. Baik, mungkin satu lagi mungkin sebelum Prof Wahyu dan lain-lain. Kalau anggap aja ini belum ada instrumen, begitu ya Pak Johan. Ya. Kami juga ingin kerja untuk menyiapkan, artinya ada fondasi yang bahwa kita itu ya juga berusaha untuk mengisi istilahnya PEPA gitu ya, yang ada di laman BAN-PT. Itu tadi ini kami mencoba untuk, karena ini adalah di atas sarjana, kami menggunakan instrumen yang magister begitu. PEPA-nya magister gitu. Kira-kira
kan ada magister terapan, ada magister kan gitu. Yang ada itu di sana hanya sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan gitu. Lalu ini kami raba-raba dulu ini, mungkin kita menggunakan yang magister begitu. Nah nanti kalau menurut Pak Zuhan, kira-kira dari ke-6 yang ditawarkan PEPA-nya di laman PT itu untuk saat ini ya, karena memang belum ada instrumen yang profesi itu lebih anunya kemana Pak Zuhan? Ya itu agak susah Pak. Jadi karena profesi kan KKN-nya level 7. Ya kan dari sisi kompetensi kan level 7. Kalau kita ngomong KKN-nya kan level 7. Kalau magister kan sudah 8. Kalau mau pakai sarjana kan masih 6 gitu kan ya. Nah, mungkin yang paling dekat itu barangkali adalah pakai profesi yang lain yang eksak. Nah, misalnya saya lihat tadi itu misal insinyur itu persis menggunakan 9 kriteria, Pak. Profesi insinyur. Nah, jadi mungkin bisa dilihat ke sana ya karena kalau PEPA kan hanya sedikit, Pak, komponen yang yang dikerjakan ya. Kan sedikit. ISK juga sedikit gitu kan ya. Sementara kalau PEPA itu kan yang menggunakan adalah ban PT kan, bukan kita. Karena kan sekarang PEPA kan kita nggak ada pakai asesor loh ya. PEPA itu langsung mesin by mesin, Pak. Betul. DE yang baru mesin by mesin. Jadi kalau dulu kan ada PEPA 23, sekarang nggak ada. PEPA cuma 1. Begitu ada raportnya gitu kan ya, hasil dari pemantauan 1 kan diberi waktu 6 bulan untuk memperbaiki PD Dikti. Ya kan? Setelah 6 bulan mereka akan run lagi, hasilnya apapun itulah yang menjadi keputusan ya. Bisa turun, bisa sama kan. Tapi tidak bisa naik. Kalau mau naik kan reakreditasi kan gitu ya. Gitu, Pak. Jadi memang langkah-langkah pertamanya memang harus berkomunikasi dengan Ban PT berkaitan dengan kami ini belum terakreditasi dan ingin mengurus akreditasi, tapi instrumennya belum ada, gimana gitu kan? Kalau non-sewu Pak Johan tadi yang untuk instrumen yang profesi insinyur tadi didapat dari mana ya Pak ya? Di websitenya Ban PT, Pak. Ban PT ini kok saya Ban lihatnya PT itu Ban PT ORID, kemudian nanti ada instrumen kan? Bentar saya bukakan ya. bukan Sabto ya Pak ya? Bukan Sabto. Di prosedur dan instrumen, Pak. Kan ada home tentang kami, prosedur dan instrumen. Prosedur dan instrumen. Nah, nanti uduh instrumen. Oh iya. Nah, itu. Itu ada yang ya insinyur itu, waduh nomor berapa saya nggak tahu nih, silakan bukan ada nanti cari insinyur gitu aja kan setnya pakai insinyur gitu kan nanti kan akan keluar. insinyur, yeah. Dan saya lihat tadi saya baca yeah. kok mirip gitu kan, adanya mirip. Ya memang karena harus disetujui oleh Ban PT, kalau dia lain tidak menggunakan SDT kan pasti ditolak gitu. Dasarnya itu bahasa mereka menggunakan pause dulu saya. Jadikan pause. Ya ini biar saya share dulu Pak. Pas saya belum mau kan ya, sudah apa. Biar dijadikan co-host. Ya, berarti share ini. Nah, ini yang saya dapat ini Pak Johan. Kira-kira ya. Biar muncul semua itu yang di atas kasih 100 Pak ininya apa namanya? Entry-nya itu kan itu 10 Pak. Yang show. Yang atas 100. Show lah itu kasih kan dipolkan aja 100 teng gitu kan. Nah, coba cari insinyur, search insinyur nanti kan banyak sekali. Ada beberapa kok tadi saya lihat itu. ini nih, ya ini. Ini ya, PDF ya. Kalau yang
PDF-nya itu yang instrumen yang lama, karena 7 standar pun sudah ada profesi insinyur itu. Control F Saya Insinyur. mestinya yang baru Pak, yang tahun 21 atau tahun 22 intinya, apa SK PT-nya. Nggih. Nah, ini perban nomor berapa itu bentar, yang tadi itu perban nomor. Nah, ini 2020 Pak, itu mungkin itu bisa itu. Kan itu berarti kan baru itu, instrumen yang baru. Ini ya, Hmm. ini syarat minimum. Oh, bukan saya syarat minimum, bukan syarat minimum. Ini kan pembukaan program studinya. Yang Nggih. instrumen akreditasinya ada kok. Di aja, define aja Pak, biar nggak langsung Ini insinyur tadi gitu kan. Revo. Artinya Bukaan. pakai perban nomor sekian, bisa 2020, bisa 21, bisa 22 kan, saya nggak hafal. Tapi tadi saya sudah sempat unduh sih tadi. Iya, perban. Baik. Nanti coba intinya yang kami butuhkan mungkin yang teknis kan, yang isian itu yang mungkin bisa dicicil teman-teman gitu. Oke. Nah, ini contoh yang sudah saya Pak, perban nomor 13 tahun 2021. Oh, ini ya, ketemu. Just. Nah, kalau itu kan apa namanya? Ini SK-nya. Ya. Di lampirannya, Pak. Baik. Ketemu nanti yang sudah ketemu. Ya. Nah, itu di situ saya baca tadi sekilas, karena yang menurut saya paling dekat itu kan ya. Jadi ternyata kok ada itu kan. Dan mirip pakai kriteria 9 juga gitu. Saya baca 9 kriteria. Artinya kan mungkin kalau kita mau coba-coba arahnya ke situ. Nah, itu lampirannya. Tapi ini lam teknik masuknya ya. Ya, intinya kan masuk lam teknik. Iya. Berarti nanti kita mintanya ke nganu ya, dan PT. Nanti kalau yang ada yang tabel itu Pak, mungkin ini kok nggak ada ya. Baik, mungkin sebentar itu. Mungkin dari teman yang lain, Prof. Wahyu. Monggo, Prof. Wahyu. Saya stop share dulu. Kalau magister fisika mediknya UI kan mungkin mereka lebih gampang karena menggunakan instrumennya magister gitu kan ya. Nah, akademik gitu. Ya. Jadi Kalau kan sudah ada. magisternya udah ada lamsama, memang sudah masuk. Saya lihat SK-nya sudah masuk di lamsama. Ya, makanya kan sudah ada instrumennya gitu. Artinya mau namanya magister fisika medik, magister apapun gitu kan, pokoknya instrumen magister gitu kan. Nah, kalau profesi kan punya kekhasan sendiri-sendiri gitu kan. Dan memang yang pengalaman saya ikut itu ya yang dengan arsitek waktu itu. Pak Johan, itu menurut pengalaman Pak Johan, yang arsitek itu menyusun dulu. Iya, menyusun dulu. Disusun dulu. Sebelum diterapkan ya. Tapi kan kemudian setelah itu kan dalam teknik mungkin kemudian ditarik ke mereka. Artinya instrumennya bahan PT mungkin ditarik ke lam teknik mungkin ya. Saya sejarahnya nggak paham gitu kan, karena kan perkembangan lam teknik kan juga setelah waktu itu sekitar tahun 2018-an, 18-19 itu kita diskusi dengan mereka untuk menyusun instrumen untuk profesi arsitek waktu itu. Kalau misalnya ini karena belum ada, sambil kita langkah pertama tadi kan sarannya komunikasi dengan Ban PT. Ya, betul. Langkah pertama. Kemudian berikutnya kita menyiapkan instrumennya atau langsung menggunakan standar yang paling dekat, gimana caranya? Oh, nggak bisa Pak. Kalau Ban PT nanti harus yang istilahnya yang menetapkan kita menggunakan instrumen yang mana itu Ban PT. Makanya saya percaya Ban PT punya exit solution-nya. Artinya karena
ketika instrumennya belum ada, ya kan, kemudian prodi kita harus secepatnya diakreditasi, ya. Nanti mungkin ada semacam diskresi atau apa gitu, pastilah BANPT punya solusi. Yang jelas dari dulu BANPT kan istilahnya mindsetnya kan tidak merugikan mahasiswa. Selama prodinya benar-benar juga nggak ikut merugikan mahasiswa gitu. Oke, berarti kesimpulannya langkah pertama komunikasi dengan BANPT. Betul. Kemudian sambil itu, kalau menurut Pak Johan kita menyiapkan draft berapa standar, walaupun nanti berubah. Pasti itu pakai 9 kriteria Pak. Makanya saya katakan yang paling dekat walaupun mungkin tidak menggunakan itu adalah yang insinyur Pak. Ya. Oke, berarti yang Artinya kalau mungkin ada nanti ada perubahan dikit-dikit, ada perubahan pun nggak banyak. Gitu. Ya. Oke, baik, makasih Mas. Dan mungkin barangkali nanti ketika OP kita diminta oleh BANPT untuk ikut menyusun, kan seperti yang dulu arsitek itu kan antara tim BANPT dan tim dari arsitek. Saya lupa nama OP-nya itu kan bertemu nih. Ya, rapat, nanti rapat ini rapat sendiri, terus pada saat ketemu lagi ngomong hasilnya bla bla gini bla bla gitu itu. Nah, kita juga harus siap-siap nanti IPFMI sama FISMI untuk apa namanya menyusun draft instrumennya itu. Oke, makasih. Nanti kita siapkan. Karena kalau di profesi insinyur itu kan tidak ada IP. Yang ada IP itu di profesi nakes. Nggih. Artinya ya arsitek pun dulu bukan dengan IP-nya tapi dengan asosiasi arsiteknya apa gitu, saya lupa namanya itu. PAI itu OP. Ya OP, lah ya OP. Hanya ada OP. Ya, saya lihat itu semua pakai OP-nya Pak. Jadi OP itu yang menyusun nanti apa namanya IP itu sebagai ini apa namanya acuannya. Jadi kebijakan IP tentang kurikulum dan sebagainya kan IP, ya kan. Tetapi kebijakan tentang profesinya, profesi artinya nanti profesionalnya itu kan OP. Nah, kalau di kita ada OP, ada IP itu harusnya lebih manis lagi gitu hasilnya itu. Karena artinya kan sudah menjurus apa khusus ya. Nah, IP kita kan khusus fisika medik. Kalau mungkin arsitek kadang mungkin IP-nya mungkin yang keteknikannya gitu kan ya. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Karena waktu itu ketemunya ya memang dengan OP-nya, nggak ada dengan IP-nya. Ya. Kalau yang dulu dengan teknik elektro itu ada asosiasi, tapi ada namanya asosiasi program studi teknik elektro. Apa namanya itu? Memang pernah sekali bertemu dengan mereka. Terima kasih. Maka nanti saya juga akan tanya-tanya ke Pak Slamet itu yang karena yang dari DE kan yang kenal Pak Slamet pada UB ini. Ya. Mungkin kalau bisa pakai instrumen yang paling dekat dulu lebih cepat. Ya bisa aja nggak apa-apa. Modifikasi lah ini kan kalau memang kemudian kita katakan kita juga diminta untuk ikut menyusun ya udah pakai yang terdekat aja. Yang terdekat mungkin juga, Mas, yang keperawatan karena sama-sama nakes. Ya boleh juga nggak masalah. Tapi kan istilahnya apa namanya? Ya saya juga nggak paham isinya ya. Nakes apa nurse kan juga belum tahu isinya apa namanya ini instrumennya. Ya. Memang kalau belum ada ini jadi pola pertama nih. Jadi kelinci nanti jadi kelinci pertukaran. Iya. Kalau kami itu yang penting semangatnya BANPT tidak sampai merugikan mahasiswa begitu. Oh, enggak. Makanya saya percaya mereka punya exit
solution, itu untuk solusi win-win itu loh. Kayak kemarin kan ketika masih ingat ya Pak Heri kan ketika semua berudak gitu kan ya, mau masukin semua ada 4.000 prodi kan, nggak nututi kan akhirnya kan dibuatlah istilahnya SKPPJ itu kan, SKPKP yang perpanjangan sementara itu loh, sampai kemudian divisit kan ada itu. Itu kan salah satu bentuk apa namanya kepedulian BNPT supaya ketika masa yang kemarin udah habis ya prodi itu tetap terakreditasi statusnya dengan dibuatkan SK itu kan begitu. Saya percaya ada begitu, iya. Berarti harus harus. Makanya kita komunikasi dengan mereka gimana solusinya yang terkait dengan akreditasi. Karena tadi itu kan undang-undangnya sudah mengatakan kalau prodinya tidak terakreditasi itu kan gelarnya kan bisa dicabut. Makanya kan kemarin kan ketika status program studi tidak terakreditasi kan nggak boleh meluluskan, ya toh? Nggak boleh yudisium, nggak boleh wisuda gitu kan, karena bisa dicabut gitu kan, karena posisi tidak terakreditasi. Baik. Yang lain Pak Anam tadi? Monggo Pak. Tadi Pak Anam. Aplikasi yang baru kita kan belum meluluskan waktu 1 tahun. Kira-kira strategi untuk memenuhi capaian untuk aplikasi itu gimana? Ini Pak Johan, ini ada pertanyaan dari Pak Anam. Jadi bagaimana strateginya yang terbaik lah gitu ya? Kita sama-sama juga belajar karena memang belum ada contohnya. Nah kita ini kan prodinya ini kan 1 tahun, artinya cepat. Kalau dari aturan BNPT kan memang 2 tahun itu akreditasi, malah kita harus lebih mengajukan maju, ya. Ya harus mengajukan. Kita itu malah 6 bulan ini mau mengajukan gitu loh. Tujuannya untuk menjaga nih 6 bulan berikutnya itu sudah ada keputusan gitu, apapun yang nanti kan begitu. Nah, sekarang pun ketika izin sudah di tangan kan itu sebenarnya sudah terakreditasi statusnya Pak. Cuma kan tapi istilahnya kan apa istilahnya akreditasi itu? minimum. Ya akreditasi minimum istilahnya gitu. Iya. Artinya status sudah terakreditasi dan boleh meluluskan. Nah nanti sanksinya itu adalah setelah 2 tahun tidak, karena itu kan masa berlakunya 2 tahun yang minimum tadi itu. Berbeda dengan SK akreditasi yang berlaku 5 tahun, walaupun yang sementara perpanjangan semua kan 5 tahun, ya kan? Nah kalau yang khusus yang minimum itu kan berlakunya 2 tahun itu. Nah setelah 2 tahun tidak mengajukan akreditasi maka tanggung sendiri risikonya kan. Nanti kan artinya tidak terakreditasi. Ketika tidak terakreditasi karena habis kan belum ada yang baru, gitu kan ya. Maka ya itu tadi statusnya menjadi setelah 2 tahun dan tidak mengajukan akreditasi pertama, maka statusnya menjadi tidak terakreditasi itu. Tapi menurut saya selama 2 tahun ini sejak kemarin izin pendirian itu sudah di ACC, kan kita kan melaporkan ya Pak. Kalau PTNBH kan yang mendirikan kan SK Rektor, tapi kita harus ngelapor kan supaya bisa masuk PD Dikti kan. Kalau enggak kan kita nggak bisa masuk PD Dikti toh. Nah dengan adanya izin dari mereka tadi itu nggak tahu namanya kan, itu pasti itu berarti kita sudah mendapatkan akreditasi minimum gitu. Makanya mungkin kalau yang masalah ini kan saya nggak begitu paham ketika PTNBH itu dibuka sendiri, ditutup sendiri. Kalau dengan melalui kelembagaan kan itu jelas ketika izin itu keluar itu sudah lewat BNPT gitu kan. Kemarin mekanismenya itu BNPT dulu Pak Jo. Nah, jadi BNPT setelah dulu kita mendapat akreditasi minimal dari BNPT, baru SK Rektor pembukaan dibuat. Lah, apalagi sudah begitu, berarti sudah terakreditasi Pak statusnya itu. Cuman statusnya adalah akreditasi minimal tadi itu, artinya berlaku 2 tahun. Coba jangan persani lagi dilihat itu nanti berlakunya berapa lama. Ya, kemudian seandainya masih berlaku ketika ada yang lulus ya, berarti sah meluluskan ya dengan masih akreditasi sah minimal. Pak, sah Pak, sah. Alhamdulillah.
Sah. Jadi, Jadi nanti konsekuensinya setelah 2 tahun itu loh Pak. Setelah 2 tahun itu waktunya ngurusi akreditasi yang beneran, gitu kan. Karena kan akreditasi sementara itu walaupun sah, itu BNPT tidak mengakui itu sebagai akreditasi loh Pak. Jadi gini, Ya. ketika nanti terutama kalau APT, ya kan APT itu kan akan ada skor untuk berapa yang tergradasi unggul, berapa yang A gitu kan jumlah prodinya. Nah, yang apa namanya akreditasi minimal tadi itu dalam hal mengisi tabel itu dianggap sebagai tidak terakreditasi. Dalam hal mengisi tabel itu artinya akreditasi minimum itu tidak oleh BNPT sendiri tidak diakui sebagai akreditasi, tetapi sah untuk tetap meluluskan. gitu. Paham nggih? Ya. Itu yang jadi repot itu. Tidak Enggak, terakreditasi. makanya tapi jenengan meluluskan. dibaca lagi apa namanya klausul-klausul di dalam SK BNPT yang kemarin itu. Ya. Tapi yang jelas di FIP itu rektor tidak bersedia tanda tangan ijazah sebelum terakreditasi penuh. Iya, kalau nggak ada itu. Oh, ya itu yang repot. Internal UNDIP. Ya. Jadi saya Ya. share, mungkin saya share aja nih Pak dari BNPT SK kami yang diberikan ya, mungkin bisa. Nah ini bacanya seperti ini Pak Johan. Kami yang agak tadi antara ini kan 4 tahun kemarin. Jadi memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Nah, di bawahnya ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat 1 Permendikbud tahun nomor 7 ini, saudara dimohon untuk mengajukan usulan peringkat akreditasi baik ke BNPT setelah program studi tersebut dibuka. Dibuktikan dengan surat keputusan rektor sudah ada dan telah tercatat di PD Dikti. Ini yang saya sedang meraba-raba ini. Pasal 25 ayat 1. Ya, pasal 25 ayat 1 itu kalau nggak salah tadi itu. Jadi berlaku yang 2 tahun itu loh, kalau nggak salah ya. Berarti nggak apa nanti dilihat itu. Itu kan Permendikbud tentang akreditasi program studi dan tentang APS dan APT itu, Pak. Ini saya buka pasal 25 ayat 1 sebentar, tadi 26. 25 ayat 1, program studi yang telah memenuhi syarat minimum sebagaimana dimaksud pada pasal 24 mendapatkan akreditasi dengan peringkat baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri. Berarti apakah BNPT itu mewakili menteri atau enggak ya? Iya, karena kalau prosedurnya yang biasa itu Pak, apa namanya, yang izin dari menteri melalui Dirjen Dikti itu sudah melewati BNPT dulu, sudah dievaluasi BNPT dulu. Nah, ini yang kedua nih. Jadi kalau BNPT tidak merekomendasikan ya nggak muncul izinnya. Jadi untuk apa namanya untuk prodi baru itu ada 2 tim Pak, ada tim dari Dikti dan ada tim dari BNPT. Oke, ini mungkin kayaknya kita yang dari ketiga BNPT, ini Pak. Dari BNPT itu ayat 3 ini. Di dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pasal 2 belum terbentuk. Ya, ini kan kita di LAM. Ya, yang tadi saya sampaikan tadi. BNPT yang melakukan akreditasi. Iya, berarti memang harus tadi ya konsultasi dulu di BNPT ini. Kan sesuai dengan surat yang diberikan kami kan pasal 25 ayat 1 tadi ini. Untuk memenuhi ini. Kan aturannya ini. Berarti mendapatkan akreditasi dengan peringkat baik kan begitu ya. Ya, ini berarti yang harus diurus yang ini mungkin. Ya, makanya kalau nggak salah yang ini masanya itu 2 tahun. Nah, ini nggak ada masa. Paling lama 2 tahun itu harus mengurus yang cuma di sini nggak bunyi ya, nggak bunyi 2 tahunnya itu ya. Nggak bunyi 2 tahun Pak masalahnya itu. Ini yang tapi itu yang sudah kita ketahui secara umum Pak itu bahwa itu 2 tahun. Nah, cuman memang waktu saya sendiri tahu 2 tahun itu memang nggak tahu pasal berapanya, tapi jelas itu 2 tahun ini saya ingat itu. Karena di kita juga sama dulu S2 gitu kan, S3 gitu kan. Begitu kan memang setahun kita sudah ngajukan sebelum 2 tahunnya itu habis gitu. Tapi di tempat lain, di prodi lain itu ada yang sampai 2 tahun baru mau mengusulkan. Nah, mereka kadang-kadang kelabakan kali ke 2 tahun itu. Saya ingat kalau 2 tahunnya saya ingat itu. Cuma ketentuan itu di mana yang saya nggak paham. Mungkin nanti dicari.
bahwa itu 2 tahun gitu loh. Ya. 2 tahun ya. Nanti kita cari lagi turunannya lagi ya. Tapi dari SK Ban PT tadi itu hanya menyatakan memenuhi tadi pasal 25 Permendikbud 7 nomor tahun 2017 tadi ayat 1, 25 ayat 1 tadi. Tapi Ya. 25 ayat 1 tadi malah justru berita baik kalau kita mengurus ke kementerian tadi sebenarnya. Karena langsung dengan minimum dikasih predikat baik gitu. Nanti mungkin kami konsultasikan lagi nanti mungkin dengan pimpinan dan mungkin saya akan coba kontak untuk Ketua DE Prof Ari nanti Perbayan Pak. Iya. Bisa Iya. langsung ke beliaunya atau ya. Saya nanti coba nanya ke Pak Slamet yang juga. Iya. Iya. Jadi kelasnya langsung berikutnya dengan kelas itu ya. Maksudnya gitu ya Pak Anam. Berarti berkomunikasi dulu yang berkaitan dengan ya SK Ban PT yang diberikan ke kita tadi. Iya. Iya. Nah, Bapak ini memang teman-teman ini semuanya kita bagi yang PEPA-nya jadi minimal nanti mau dirubah bentuk apapun kan kurang lebihnya kan ya isinya kan itu aja hanya bongkar pasang Excelnya gitu. Iya. Ya. Iya, monggo Prof Bayu kayaknya masih ada yang ketinggalan pertanyaan Prof. Oh ya, yang Pak Ketua Prodi apa? Direkam. Nah, direkam. Pak Jendul. Ketua KPK. Ya nggak jadi loh. Guyon deh. Aku kata itu guyon. Iya. Iya, kira-kira itu Pak Johan mungkin diskusinya memang kami juga istilahnya dua hal kalau kaitannya dengan pendidikan insya Allah sesuai dengan KMK gitu ya yang dimandatkan kaitan dengan substansi karena memang pendidikannya banyak aktivitas di rumah sakit jadi di kami kan hanya itu semuanya di rumah sakit sebenarnya artinya semuanya langsung ke praktek ya bukan teori gitu maksud saya. Nanti biasanya Ban PT itu akan menetapkan ini ke LAM siapa itu dari BOK-nya Pak, Body of Knowledge. Ya. Ya juga kemarin yang agak ya saya nggak tahu sih udah sana. Di kami kan ada teknik geofisika. Dulu ketika mengajukan geofisika keluarnya nomenklaturnya teknik geofisika. Kemudian tidak diurus untuk minta diganti geofisika setelah geofisika ada di nomenklatur. Jadi sampai sekarang itu teknik geofisika. Nah kan kemarin karena namanya teknik kan kemungkinan masuknya ke LAM teknik toh. Nah, kemudian kan salah satu syarat kemarin untuk prodi yang di bawah LAM teknik maka dosennya itu harus insinyur. Maka beberapa dosen itu ikut profesi insinyur itu. Iya. Nah, kemudian kemudian dekan itu menyurati Ban PT. Jadi istilahnya apakah itu LAM sama atau apa gitu kan. Terus terakhir Pak, kemarin suratnya itu di kami kan ada instrumentasi, ada teknik geofisika. Itu ditarik ke Ban PT. Lucu toh teknik geofisika masuknya bukan ke LAM teknik tapi ditarik ke Ban PT. Jadi terakhir Pak 2 bulan yang lalu kalau nggak salah itu surat dari Ban PT-nya. Karena ketika diminta body of knowledge-nya itu ya awalnya memang kayak instrumentasi itu memang kemudian ini masuk ke LAM teknik geofisika ke LAM teknik tapi kemudian teman-teman itu masih ngeyel gitu karena kan kalau agak ribet ya masuk teknik tadi itu kan harus insinyur kabeh macam gitu-gitu. Rupanya bersurat lagi terakhir ditetapkan ikut Ban PT. Jadi nggak ikut LAM sama, nggak ikut LAM teknik, ikut Ban PT. Itu malah menguntungkan. Kenapa? Menguntungkan gitu. Oke, makanya kasusnya
profesi fisika medik ini sebaiknya begitu. Jadi bersurat ke Ban PT menanyakan kami itu begini, akhirnya begini dan seterusnya kondisi ini. Mohon, nah, istilahnya solusinya bagaimana berkaitan dengan akreditasi yang pasal tadi menyatakan akan ditarik, dicabut kalau tidak terhasil, maka gimana ini? Kayak itulah gampangannya. Nah, kok oke gitu kan. Nah, perkara nanti nanti begini untuk apa namanya, barangkali saya nggak tahu sampai dengan instrumennya ini apa jadi misalnya kan masih diperpanjang terus yang tadi apa minimal tadi itu kan saya nggak tahu. Yang jelas Ban PT itu tidak akan pernah merugikan mahasiswa atau alumni lah, kami alumni kan hubungannya dengan alumni kan ijazah ditarik kan. Terus Pak Johan satu lagi, di Lamsama sendiri itu sudah membahas tentang fisika medik belum? Karena kan di UI sudah ada S2 prodi fisika medik. Kalau kayak di UI yang fisika medik, IPB, biofisika itu masuknya instrumen magister, Pak. Instrumen magister. Sudah ada ya? Ada, ya kan? Sudah ada. Ada kalau instrumen magister ada. Ada, iya kan sama dengan magister fisika, magister geofisika yang ada di UGM itu kan. Magister geologi, karena geologi kan masuk Lamsama kan. Gitu. Jadi nggak masalah Pak, selama magister nggak masalah, sudah ada instrumen. Yang masalah kan ini kan ketika profesi, dan profesinya kan kalau profesi kan khusus ini kan nggak bisa menggunakan instrumennya siapa. Jadi kan bukan generik toh. Kalau magister kan generik, mau magister apapun kan sama. Sarjana juga sama ya. Ya, magister matematika ya pakai itu, magister biologi ya pakai itu kan gitu kan gampangan itu. Tapi lo profesi kan nggak bisa. Nah, cuma kalau saya melihat secara sekilas tadi itu, kok yang menggunakan 9 kriteria itu insinyur. Isinya belum saya baca memang Pak. Apakah betul-betul dekat? Paling tidak dari kriterianya menggunakan 9 kriteria seperti Ban PT itu mereka menggunakan. Isinya seperti apa? Mungkin punya kekhasannya insinyur. Mungkin penekanannya di sininya. Gitu saya kurang. Pak Johan, kalau memang ada soft file Excel-nya yang data-data yang harus diisi, yang tadi PPI, boleh kami share Pak, kami belum dapat yang Excel-nya. Yang mana itu? Yang PPI. Insinyur. Sama saya juga nggak punya. Kan saya juga adanya kan yang sama. PDF itu. Nanti kan kalau PDF berarti kan kayak tabelnya itu yang kami mungkin bisa cicil gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih nanti. Enggak, saya juga nggak punya. Nggak punya. Oh iya. Nggak punya. Saya kira mungkin sudah punya instrumennya. Tapi mungkin saya bisa mungkin jenengan kalau PP bisa minta tolong teman-teman di teknik toh, kan mereka juga punya profesi ya, aku minta aja ke mereka. Ya, tapi itu yang lampu itu sebelum lam Pak Johan dulu, memang sudah ada. Loh, yang lam ini belum pernah ada yang diakreditasi lam. Oh, yang PPI karena masa akreditasinya barusan sebelum lam standar yang lama ya. Yang Ban PT. Ban PT, makanya tadi saya browsing belum ketemuan lumayan. Jadi nyicilnya coba itu, tanyakan karena kemarin seingat saya kemarin PPI-nya UB pakai lam. Coba nanti saya tanyakan. Nanti saya juga coba. Berarti gitu ya. Berarti nanti harus komunikasi ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang mendesak ada sertifikat yang bisa dipakai dulu acuan untuk ngantol ke PD Dikti kan. PD Diktinya kan sudah bisa nyantol toh? Iya, sudah. Memang aman kan? Iya, kalau artinya dari sisi izin kan aman gitu loh. Yang sekarang kan menjadi quote and quote ini kan akreditasi ini piye kan gitu toh. Ya toh. Nah, makanya memang dengan Ban PT tadi bersurat berkomunikasi dengan Ban PT, kondisi kita seperti ini gimana solusinya supaya paling tidak kan kami ini supaya terakreditasi ini piye kan gitu toh. Kalau suruh mengajukan akreditasi enggak masalah, tapi mana instrumennya? Kita gunakan yang mana? Kan gitu toh masalahnya kan. Yang mau diisi itu yang mana? Iya kan gitu. Siap. Ada lagi nih, monggo. Bapak Ibu udah jam 9. Pak Eko, monggo nanti. Monggo ada lagi Pak Jainul, Pak Jat.
Nggih. Baik, Pak Johan, ini saya kira tadi informasi-informasi dari Pak Johan, insya Allah sudah kita tangkap hal-hal dan nanti dalam waktu dekat yang memang ini harga urgen adalah komunikasi dengan Ban PT gitu ya, selaku pihak yang memberikan izin minimum itu langkah kami apa sehingga ada panduannya karena memang ini programnya pendek. Ya mudah-mudahan dengan disusu-susu tadi sesuai dengan Ban PT tadi setidaknya memang ada sertifikat yang mungkin baik gitu. Nanti mau dievaluasi, baiknya mau dikasih waktu setahun ya nggak apa-apa, yang penting bisa ini, jangan merugikan alumni gitu. Karena Sebenarnya sertifikat juga nggak penting, Pak. Yang penting itu SK-nya. SK. lah ya SK-nya kan ada nomornya itu. J. Ya, kan juga sama kemarin yang perpanjangan, Pak, yang PKP yang sementara itu kan nggak dikasih sertifikat. Tapi ada SK-nya, yang apa SK PKP. PKP itu yang ketika mengajukan yang tanggal 30 dulu, kemudian belum dikerjakan gitu kan ya. Nah, itu kan dikasih SK sementara kan yang PKP kodenya itu, Pak. Kan itu juga 5 tahun. Biasanya Teman SK itu dulu, tidak ada sertifikatnya, tapi ada SK-nya itu. Yang penting kan SK-nya. Kalau baru setelah di apa namanya yang perpanjangan, yang PPJ sama yang kemudian asli, baru kasih sertifikat kan begitu. Ya betul. Ada awalnya SK dulu, terus disusulkan dengan yang masih pacan itu. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih sekali Pak Johan atas Saya juga ngapunten waktunya. kalau yang saya sampaikan mungkin tidak seperti ekspektasi dari teman-teman Undip. Enggak ya, kita memang tujuannya ini diskusi tadi, memang istilahnya kami bagi kebingungan kami dengan Pak Johan gitu, intinya seperti itu sebenarnya. Ya, jadi dalam Pak Johan juga berkenan untuk dibagi kebingungannya dan mudah-mudahan nanti ada kabar baik dari Pak Johan yang berkaitan dengan setidaknya langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan begitu. Artinya memang kami dari awal ini supaya ngebut ini supaya jangan sampai tadi alumni tidak bisa istilahnya secara legalnya ya. Terus begitu. Itu yang kami antisipasi dengan Prof Wahyu dan kawan-kawan secara dini ini. Baik, terima kasih Pak Johan. Mohon berkenan jika tadi materinya boleh kami nanti kami untuk yang lain nanti kami akan hubungi Pak Johan. Sekali lagi matur sembah nuwun sekali. Mohon maaf tidak bisa menjamu Pak. Di sini juga ada ya di Semarang. Monggo diunjuk kopinya. Nah, itu kopi tarik sama-sama. Matur sembah nuwun, jika ada hal yang kurang berkenan kami mewakili teman-teman mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sami-sami. Juga mohon maaf ya kalau ada mungkin tidak sesuai ekspektasi awal gitu kan. Waduh bingung. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.